Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rizky Kurniawan. Saya dari kelas DKV 22F akan membahas sejarah desain tugas UAS. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan 3 faktor utama dari lahirnya gerakan Bauhaus. Jelaskan. Gerakan Bauhaus muncul pada awal abad ke-20 didorong oleh perubahan sosial dan ekonomi, reformasi pendidikan, seni dan kerajinan, serta pandangan filosofis dan estetika. Ini bertujuan untuk menggabungkan seni, teknologi, dan kesederhanaan dalam pendekatan holistik, dengan fokus pada kerja praktis dan produksi industri. Gerakan menolak ornamen dan gaya dekoratif tradisional dengan fokus pada desain fungsional, sederhana, dan universal dengan menggunakan bahan dan teknik modern. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan beberapa contoh karya yang lahir di era gerakan Bauhaus, sertakan dengan contoh dan penjelasan mengenai kekhasan dan karakteristik dari karya-karya tersebut. Gerakan Bauhaus yang dimulai di Jerman pada pergantian abad ke-20 memberikan penekanan kuat pada perpaduan seni, kerajinan, dan desain dalam lingkungan industri kontemporer. Lukisan abstrak Piet Mondarian, lampu meja Wilhelm Wagenfeld, dan tipografi Bauhaus Herbert Bayer adalah beberapa contoh karya yang dibuat selama periode ini. Potongan-potongan ini menonjolkan kekhasan Bauhaus dengan mengedepankan fungsi, kepraktisan, dan bentuk geometris sederhana selain bahan industri. Bauhaus terus berdampak pada desain kontemporer sampai saat ini. Pertanyaan yang ketiga, apa saja ciri khas dari gerakan Swiss Style yang menjadi sumbangsih bagi dunia desain grafis? Jelaskan. Gerakan gaya Swiss juga dikenal sebagai gaya tipografi internasional, muncul di Swiss pada tahun 1950-an. Ini menekankan kejelasan, keterbacaan, tata letak simetris, dan kesederhanaan dalam desain grafis. Gerakannya menggunakan font serif minimal dan menggunakan sistem grid untuk menciptakan kesan visual yang tenang dan harmonis. Swiss Style dikenal dengan pendekatannya yang objektif dan universal, memastikan desainnya netral dan bebas dari sentimen pribadi atau budaya. Itu juga menekankan perhatian pada detail dan presisi, dengan setiap elemen desain ditempatkan dengan hati-hati dan keputusan berdasarkan pertimbangan yang cermat. Gerakan ini telah mengilhami desainer di seluruh dunia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih jelas, terorganisir, dan lebih efektif untuk mengkomunikasikan pesan melalui desain grafis. Pertanyaan yang keempat yaitu berikan beberapa contoh karya Swiss Style, sertakan dengan penjelasan. Gaya Swiss atau desain Swiss muncul pada tahun 1950-an di Swiss dan dicirikan oleh kejelasan, kesederhanaan, dan keteraturan yang kuat. Contoh karya Swiss Style termasuk poster Helvetica oleh Max Miedinger, buku Joseph Müller-Brockmann, Grid System in Graphic Design, logo Swiss Air oleh Nijhoff and Lee, majalah grafis oleh Walter Herdeg, dan Jens Niklaus Troxler desain poster musik. Karya-karya ini menampilkan pendekatan desain yang sederhana, jelas, dan terorganisir yang terus memengaruhi dunia desain grafis saat ini. Pertanyaan yang kelima yaitu apa prinsip dasar dari lahirnya gerakan seni pop art? Jelaskan beserta konsep yang ditawarkan oleh beberapa penggagasnya. Gerakan seni pop muncul pada akhir 1950-an dan mendapatkan popularitas pada tahun 1960-an di Inggris dan Amerika Serikat. Ini menggabungkan unsur budaya populer dengan seni rupa, menggunakan objek atau gambar dari kehidupan sehari-hari, media massa, dan budaya populer. Pelopor seni pop art seperti Andy Warhol dan Roy Lichtenstein menggunakan teknik replikasi dan reproduksi massal untuk menciptakan karya yang diproduksi secara massal. Gerakan tersebut juga mencerminkan konsumerisme dan pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Prinsip dasar gerakan seni pop art antara lain menggunakan objek sehari-hari, media massa, dan budaya populer, memadukan unsur budaya populer dengan seni rupa, mengadopsi reproduksi massal, serta mengkritik dan merayakan konsumerisme. Gerakan ini mengubah paradigma seni tradisional dan mengubah benda biasa menjadi benda seni yang berharga,
meninggalkan warisan abadi. Pertanyaan yang keenam yaitu berikan beberapa contoh karya pop art dari tokoh-tokoh pop art sertakan dengan penjelasan. Seni pop art adalah bentuk seni signifikan yang menggunakan objek populer, gaya komik, perubahan skala, dan warna cerah untuk menciptakan karya seni yang unik dan berkesan. Tokoh seni pop art terkenal seperti Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Keith Haring, dan Jasper Johns telah menciptakan karya ikonik yang menampilkan hubungan antara seni dan budaya populer. Warhol dengan judul Comes Bells Can of South tahun 1962 menggunakan serigrafi untuk menggambarkan merek sup Campbell, sedangkan Lichtenstein yang berjudul What tahun 1963 menggunakan gaya komik untuk menggambarkan adegan pertempuran pesawat dalam gaya komik. Oldenburgs yang berjudul Gayantri Y Flag tahun 1970 adalah contoh instalasi seni pop art yang memperbesar objek sehari-hari, memungkinkan pemirsa melihatnya dengan cara baru. Herrings dengan judul Radiant Baby tahun 1982 menampilkan gambar warna-warni bayi yang ceria, menyampaikan pesan sosial dan politik. Jones yang berjudul The Flag tahun 1954 sampai 1955 menampilkan bendera Amerika Serikat dengan gaya yang realistis, menantang konvensi seni dan mendorong pemirsa untuk merenungkan makna dan identitas simbol. Pertanyaan yang ketujuh yaitu momen-momen penting apa saja yang menjadi tonggak sejarah perkembangan desain grafis di Indonesia? Berikan penjelasan. Perkembangan desain grafis di Indonesia ditandai dengan beberapa tonggak sejarah, antara lain era pra-kemerdekaan, pendidikan formal seni rupa dan desain, masa Orde Baru, era digital, dan perkembangan industri kreatif. Sebelum Indonesia merdeka, kesenian tradisional seperti batik dan ukiran memberikan inspirasi bagi perkembangan masa depan. Tahun 1950-an menjadi saksi pengenalan pendidikan formal dalam seni dan desain. Dengan universitas seperti ITB dan IKJ berfokus pada seni dan desain. Era Orde Baru melihat desain grafis menjadi alat propaganda politik dan promosi pemerintah yang mencerminkan ideologi pemerintah yang kuat. Tahun 1990-an melihat meluasnya penggunaan perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan CorelDRAW, dan pertumbuhan industri kreatif. Pemerintah Indonesia juga mendukung perkembangan desain grafis dan industri kreatif, menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi para desainer. Desain grafis kontemporer di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, dengan banyaknya desainer Indonesia yang mendapat pengakuan internasional dan menghasilkan karya-karya inovatif dan eksperimental. Pengaruh kekayaan budaya dan keragaman tradisional Indonesia terlihat pada desain grafis modern yang mencerminkan identitas lokal sekaligus mengadopsi tren global. Pertanyaan yang ke-8 yaitu berikan beberapa contoh karya desain grafis yang mewakili perjalanan sejarah desain grafis di Indonesia. Desain grafis di Indonesia memiliki sejarah yang kaya dengan beberapa karya ikonik seperti iklan Tempo Gel oleh S. Sudjoyono tahun 1948, logo Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II tahun 1950, majalah Tempo oleh Gunawan Muhammad tahun 1971, poster film Gigi karya Dito Yuwono tahun 2005, logo Asian Games 2018 karya Tommy Ambioteji tahun 2018, dan karya digital Eko Nugroho sejak 2000-an. Karya-karya tersebut menampilkan evolusi desain grafis di Indonesia, memadukan seni tradisional dengan unsur modern, serta menampilkan keindahan dan keragaman Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa desain grafis terus berkembang dari waktu ke waktu, dengan banyak karya hebat dan inovatif lainnya yang tidak tercantum. Pertanyaan terakhir yang ke-9 yaitu berikan contoh beberapa gerakan seni dan desain yang lain yang tidak tersampaikan di dalam materi perkuliahan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas berbagai konsep dan tema yang tidak lazim ditemukan dalam seni rupa tradisional seperti dadaisme, kinetik, konseptual, bioart, seni organik, seni partisipatif, seni post-digital, seni universal, seni afrofuturisme, dan seni 3D. Dadaisme mengacu pada bentuk seni abad ke-20
yang menggabungkan unsur-unsur yang tidak masuk akal, kebetulan, dan ironisme dalam karyanya. Kinetik berfokus pada menghasilkan dan meningkatkan efek visual melalui bentuk yang dinamis dan interaktif. Seni konseptual melibatkan penggunaan teks, interupsi, atau ide-ide abstrak sebagai media ekspresi. Bioart melibatkan penggunaan bahan biologis seperti organisme, hewan, atau organ untuk menciptakan karya yang harmonis dan terpadu. Partisipatif art melibatkan partisipasi individu dalam penciptaan sebuah karya. Sedangkan post-digital art menggunakan teknologi digital dengan media tradisional. Seni universal bertujuan untuk menciptakan pengalaman universal bagi semua individu, terlepas dan cacat fisik atau kognitif. Seni Afrofuturisme menggali tema-tema alternatif dan potensial bagi masyarakat dan dunia. Seni 3D menggunakan teknologi 3D untuk menciptakan ilusi titik berfokus pada hubungan antara kehidupan dan kenyataan. Terima kasih sudah menonton. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.